Salin. Saya melakukan perjalanan kembali ke tahun-tahun kelaparan, dan mereka bahkan bertemu dengan sekelompok korban bencana yang ingin memakan orang. Memakan orang adalah pekerjaan binatang buas. Saya lebih suka menjadi binatang. Tersesat. Chen Shitou, apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun juga, kami adalah sesama penduduk desa, keluarga. Saya tidak peduli tentang hal lain. Makan orang adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Letakkan pisau. Datang ke sini. Dengarkan dia, dengarkan dia. Ambillah. Kembalikan padaku. Oh wow. Besok, saya hanya akan menemukan keluarga yang baik. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Malam ini, kita bersama. Mari kita puas malam di sini. Kakak laki-laki penuh dengan orang jahat di mana-mana. Semua orang ingin makan rumput. Hanya Anda yang menjadi orang baik. Xiao Chao ingin mengikutimu. Ikuti saya. Anda juga akan mati kelaparan suatu hari. Kakak laki-laki. Pir. Ini satu-satunya yang bisa dimakan. Izinkan saya memiliki beberapa untuk Anda. Kakak laki-laki. Buka. Ayo makan bersama. Dewa Bumi. Jika Anda ada di sini, maka wujudkan kekuatan Anda. Saya tidak ingin kelaparan di tahun kelaparan ini. Anda. Setidaknya biarkan anak ini hidup. Bahkan di tahun-tahun kelaparan, orang-orang baik seperti itu masih dapat ditemukan. Aku adalah Dewa Bumi. Aku pasti akan turun ke dunia fana untuk menjagamu tetap aman. Dewa Bumi benar-benar memanifestasikan. Chen Shitou. Saya di sini. Ini dia, harta karun yang dapat meniru segalanya. Saya memberikannya kepada Anda sekarang. Manfaatkan dengan baik. Ketika saatnya tiba, biarkan aku, Dewa Bumi, menjadi satu-satunya. Katakanlah perbuatan baik untukmu di surga. Dewa Bumi, yakinlah, saya harus berada di tahun kelaparan ini. Manfaatkan mangkuk harta karun ini dengan baik. Ini adalah legenda. Bisakah itu meniru harta karun dari segala sesuatu? Cobalah. Rumput kecil. Wah. 2 buah pir. Sangat mengesankan. Datang. Apapun hanya membutuhkan 1. Pot ini bisa membaginya menjadi 2. Lihatlah kuil ini lagi. Apakah ada yang lain? Koin tembaga. Jika saya memasukkan ini ke dalam mangkuk harta karun, di dalamnya ada salinan. Kemudian saya menjadi jutawan. Apakah Anda tidak takut mati kelaparan? Salin. Aduh. Di tahun kelaparan, membawa sejumlah besar uang keluar. Mereka mungkin akan dirampok. Mangkuk harta karun ini dapat menyimpan barang-barang, bahkan dapat disimpan di dalam tubuh. Keluar. Hehe. Penyimpanan. Bukankah ini cincin penyimpanan dari dunia kultivasi? Dengan kornukulus ini. Apa yang saya takutkan di tahun kelaparan? Makan dan minum kenyang. Saya masih ingin menjadi raja dan mendominasi. Besok, saya akan pergi ke pasar dulu. Setelah makan dan minum kenyang, berjalan-jalanlah saat Anda melakukannya. Wah, begitu banyak makanan lezat. Saudaraku, lihat cepat. Tepung gandum utuh dapat digunakan untuk membuat sup. Garam meningkatkan rasa. Setahun kelaparan. Ini bernilai lebih dari emas. Saya mengambil beberapa kain. Anda menjual semua ini kepada saya. Tidak untuk dijual, tidak ada penjualan. Tidak untuk dijual, tidak ada penjualan. Hari-hari ini, garam lebih mahal daripada biji-bijian. Biji-bijian lebih berharga daripada emas. Jika Anda memiliki makanan, Anda dapat menukarnya. Koin tembaga tidak diedarkan. Baiklah, saya mengerti tahun kelaparan. Saya akan menukar ini dengan tepung biji-bijian kasar Anda. Dan garam. Itu saja. Anda hanya mengirim pengemis. 2 di antaranya. Tidak, tidak. Apakah ini cukup? Di mana Anda mendapatkan begitu banyak pir, dan persis sama. Itu bukan perhatian Anda. Katakan saja, bisakah Anda menukarnya? Ya, Anda bisa. Tapi Anda hanya dapat menukarnya. Poin. Cukup klik dan ambil sedikit. Selama itu masalahnya. Saya dapat menggunakan cornucopia untuk menyalin tanpa henti. Anda tahu. Apakah benar-benar ada daging yang dijual di sini? Menghela nafas. Hari-hari ini. Sedikit bubur tepung campuran untuk dimakan. Itu akan cukup bagus. Dan masih mengandalkan daging. Saya kira. Itu juga rumah tuan tanah Zhao Yanwang. Sekarang saya mampu makan daging. Pertama, ganti garam. Kemudian berubah menjadi tepung. Itu berhasil. Berjalan melalui rumput. Ketika kita kembali, aku akan membuatkan sup gurih. Yai. Saudaraku, apa itu? Minta 3 liter tepung.
Menjual dirinya untuk membayar suaminya. 3 liter tepung. Itu untuk bertukar peti mati. Biarkan aku mengubur suamiku. Silahkan. Tolong bantu saya. Di tahun bencana ini, masih dibutuhkan 3 liter tepung. Tersesat. Saudaraku, saudara perempuan ini sangat menyedihkan. Di sini, kantong garam ini cukup untuk mengganti tepung Anda. Ini benar-benar untuk saya. Rumput berjalan pulang. Pria terhormat itu berlama-lama di belakang. Aku mengambil barang-barangmu. Aku milikmu sekarang. Tunggu sampai saya mengubur suami saya. Aku akan datang menemukanmu. Tidak perlu. Dunia yang luar biasa. Hidup saja dengan baik. Kakak laki-laki adalah garam. Saya akan menindaklanjuti nanti. Ambil garam dan pergi. Paman ketiga Chen Shitou memiliki makanan di tangan. Pergi mencurinya, sialan. Chen Shitou. Bukankah itu saudara iparku? Saudaraku, seseorang mengikuti kami. Saudaraku, seseorang mengikuti kami. Mungkin bandit di pasar. Mereka mengincar garam dan adonan yang kami tukarkan. Bandit. Bro, kamu lari. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Hidup untuk saya. Xiao Chao, apa yang kamu bicarakan? Saya di sini, bro. Lama tidak bertemu, anak. Ini adalah pengganggu desa yang ingin memakan orang kemarin. Mengapa ada 2 kelompok di sini? Tapi itu tepat. Karena Anda semua menginginkannya. Hal-hal di tanganku. Jadi kami hanya harus membiarkan Anda melawan anjing-anjing. Kudengar kamu mengambil beberapa barang di pasar. Dibagi menjadi 3 poin paman. Bagaimana dengan itu, paman? Aku ingin memberikannya kepadamu juga, tapi itu tidak terserah saya. Masih bersembunyi. Aku sudah melihat kalian semua untuk sementara waktu. Saya menukar balok garam ini. Anda berdua kelompok. Bagaimana Anda membaginya? Penggeledahan tubuh. Harta karun saya. Tapi itu adalah harta karun yang bisa disembunyikan di dalam tubuh. Anda tidak dapat menemukannya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi padanya. Sialan. Cepat dan tersesat. Aku hanya akan berpura-pura aku tidak pernah melihat kalian semua. Hei, saya adalah orang pertama yang menargetkan orang ini. Dan garam itu dikembalikan kepadaku. Jangan menyesalinya. Menghela nafas. Aduh, garamnya hilang. Ambil senjata Anda dan kejarnya. Sayuran. Oh sayang. Kedua kelompok itu bertengkar memperebutkan sepotong garam. Jadi dia berusaha sekuat tenaga, tapi tanpa diduga. Harta karun yang benar-benar berharga. Di tanganku. Datang. Tiup, tolong, terbakar. Enak. Bro. Bukankah itu menjual dirinya untuk membayar suaminya kepada janda itu? Apa yang dia lakukan di sini? Tuan yang anggun. Ada seseorang bernama Paman Ketiga. Aku ingin merebut barang-barangmu. Menghela nafas. Paman Ketiga dan yang lainnya. Itu sudah diusir. Anda datang. Mungkinkah hanya untuk membicarakan ini? Ada satu hal lagi. Sebenarnya, saya ini sepupumu Chen Motou, seorang istri yang belum pernah menikah dengan keluarga. Artinya, kamu adalah kakak iparku yang belum menikah, Chen Bailu. Keluarga Chen adalah keluarga yang sangat besar. Sekarang Anda satu-satunya yang tersisa. Kakak ipar. Saya ingin meminta bantuan Anda. Apa itu? Bawa saya masuk. Izinkan saya memberikannya kepada keluarga Chen. Tinggalkan benih. Tidak, tidak. Saya seorang wanita yang kesepian dan lemah. Keluarga Chen lah yang membawaku. Bagaimana mungkin saya memberikannya kepada keluarga Chen? Tinggalkan poster. Aku mungkin juga mati di sini sekarang. Menghela nafas. Kakak ipar, dengarkan aku. Sekarang bukan waktunya. Lihat, tidak ada desa di depan, tidak ada toko di belakang. Selain itu, sekarang adalah tahun kelaparan. Di mana saya dapat menemukan dokter untuk melahirkan bayi, bahkan jika Anda melahirkan. Di mana Anda akan menemukan makanan untuk memberi mereka makan? Baik. Tahun-tahun kelaparan telah berlalu. Bawa saja anak denganku. Setelah tahun kelaparan, aku akan memiliki anak denganmu. Apa yang Anda lakukan? Tinggal dan jaga Anda. Anda menerima saya. Aku orangmu. Hei, apa yang kamu bicarakan? Orang-orangku. Saudara laki-laki, saudari Bailu adalah orang yang baik. Mari kita bawa dia bersama kami. Tahun kelaparan ini, kakak ipar saya adalah wanita yang lemah. Dia benar-benar diusir, sulit untuk bertahan hidup. Saya memiliki banyak. Setidaknya denganku, kamu tidak perlu khawatir tentang minum. Baiklah kalau begitu. Kakak ipar, ada apa denganmu? Tidak ada masalah besar, masalah kecil. Saya bisa bekerja. Itu tidak akan membuat Anda kesulitan. Bukan itu yang saya maksud. Saya pikir tubuh Anda terlalu lemah.
Aku akan mengambilkanmu beberapa hewan liar untuk memberi makan dirimu sendiri. Tidak ada yang pernah melakukannya. Kamu sangat peduli padaku. Karena aku memutuskan untuk membawamu bersamamu, pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Tidak perlu. Jauh di pegunungan dan hutan. Tidak aman. Kakak ipar, Anda harus mendengarkan saya. Tunggu saja di sini. Rumput kecil, ayo pergi. Rumput kecil. Kami telah menangkap kelinci ini. Menjelang malam, akan ada daging untuk dimakan. Baiklah. Cepat dan kejar dia. Akhirnya menangkapnya. Yai. Malam ini, mari kita berikan kepada kakak ipar kelinci panggang untuk dimakan. Saya memiliki satu saudara ipar dan satu saudara ipar. Makan salah satu rumput. Dia masih perlu menduplikasi beberapa lagi. Simpan untuk nanti. Baik. Jadilah baik. Datang. Makan saat panas. Datang dan makan saat masih panas. Terima kasih, Shito. Apa yang seharusnya terjadi? Mulai sekarang, kelinci ini akan membuat Anda muntah karena makannya. Baiklah. Ayo, Xiao Cao. Wow, baunya sangat enak. Di tahun kelaparan ini, korban bencana kelaparan dan putus asa lebih menakutkan dari serigala. Saya perlu menemukan beberapa orang. Lindungi keselamatan kami bertiga. Hanya korban bencana dengan paman ketiga masih ingin melawanku. Blok garam ini. Itu harus milik kita. Kalau saja ada daging untuk dimakan. Di dalam benteng, sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kali saya makan daging. Hari-hari ini, memiliki susu berarti menjadi seorang ibu. Siapapun yang ingin memberiku daging, bahkan jika saya harus menjadi bos bersama kami. Honggu, harimau betina itu, menentangnya. Saya juga bersedia. Hei, bos. Saya pikir saya menciumnya. Ini memiliki aroma daging. Ah, itu benar-benar aroma daging yang harum. Rasa daging. Sepertinya berasal dari kuil bobrok. Ayo, ambil daging itu untukku. Aduh, Anda akhirnya datang. Bandit ini terlihat cukup kokoh. Jika saja mereka bisa ketika saya menjadi pengawal saya. Kakak laki-laki. Kelinci panggang. Anak. Serahkan daging. Anda. Bagaimana seni bela diri Anda? Saya pendekar pedang nomor 1 di Desa Angin Hitam. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, menghela nafas, apa yang Anda lakukan? Mari kita bicara tentang istilahnya. Kondisi apa yang Anda katakan? Jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Anda mengatakan saya punya begitu banyak makanan. Bukankah mudah bagi seseorang untuk merebutnya? Hei, ya. Jadilah pelindungku. Satu kelinci sehari. Menghela nafas. Anda menempatkan kami di ujung pisau kami. Bandit penjilat darah. Apa yang mereka ambil untuk itu? Tian Yituzi berpikir. Suap kami. Kami sama sekali tidak akan. Hei, saya setuju. Anda akan mengkhianati tuan kami. Mereka bahkan tidak mampu makan. Siapa yang peduli dengan pengkhianatan atau tidak? Rumah Timur. Tangani sendiri. Terima kasih, tuan rumah. PFFT, seseorang yang tidak menghargai bantuan. Anda akan menyesalinya nanti. Saya pergi untuk berurusan dengan majikan. Chen Shito. Lama tidak bertemu. Oh sayang. Bahkan ada kelinci untuk dimakan. Beri aku kelinci. Jika tidak, saya akan berada di sini hari ini. Aku akan memotongmu dan merebusmu ke dalam sup. Paman ketiga. Terakhir kali kamu mencoba mengambil garamku, kamu tidak bisa mendapatkannya. Sekarang Anda masih ingin merebut kelinci itu? Berhentilah menjadi sombong denganku. Jika bukan karena nama keluarga terakhir kali sang bandit itu mengganggu. Kamu sudah menjadi orang tua untuk waktu yang lama. Sepotong daging di dalam panci. Itu adalah Chen Shito. Bandit itu dapat membantu Anda menghentikan kami sekali. Bisakah Anda menghentikan mereka untuk kedua kalinya? Itu benar-benar tidak pasti. Berhentilah membuang-buang waktu denganku. Saudara, di atas. Ambil kelinci. Kemudian ikat gadis kecil itu juga. Malam ini. Ayo makan daging. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh tuanku. Tuan Bandit, mengapa kamu di sini juga? Tersesat. Tuan Bandit. Mengapa kita tidak memotong Chen Shito sebagai gantinya bagi kelinci ini? Saya tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Baiklah, saya akan keluar sekarang. Saya pergi sekarang. Ayo pergi. Bos, saya melakukan pekerjaan yang cukup baik, bukan? Aku akan menambahkan kelinci lain untukmu besok. Ah, terima kasih, tuan rumah. Rumah Timur. Beberapa orang masih tidur nyenyak sambil berjaga-jaga di malam hari. Yang itu. Oh. Saudara laki-laki, apa yang kita lakukan sekarang? Kelinci lelah makan. Kakak akan membawamu untuk mengambil daging babi untuk dimakan. Daging babi.
Saya perlu mencari tempat. Tukarkan kelinci dengan daging babi. Kemasi barang-barang Anda. Dia akan menemaniku di jalan. Baiklah. Hari-hari ini. Daging babi mahal. Saya perlu berubah menjadi beberapa hal lagi. Oh sayang. Itu berhasil. Menguasai. Tidak ada yang tahu orang gila seperti apa yang terjadi. Tahun kelaparan ini. Dia menyuruh saya keluar dan mencari hewan buruan untuknya. Aneh. Raja yang dari Zhao kebetulan meminta hewan liar. Ambil saja kelinci saya. Tukar dengan daging babi mereka. Menghela nafas. Aku punya kelinci di sini. Apakah kamu menginginkannya? Dengan penampilan masam Anda. Dan mungkin ada kelinci liar. Benar-benar ada. Saya meninggalkannya di sini. Jika Anda bisa mengeluarkannya hari ini, seekor kelinci liar tiba. Aku bisa memanggilmu kakek jika aku mau. Oh wow. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang membuat permintaan seperti itu. Anda benar-benar berhasil mengeluarkan kelinci. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan membiarkanmu memanggilku kakek lagi. Kelinci ini bernilai setengah jin daging babi untuk Anda. Hanya kelinci yang satu ini. Apa gunanya? Bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Anda. Jika Anda benar-benar bisa keluarkan lebih banyak kelinci, saya akan pertimbangkan untuk berdagang dengan Anda lagi. Dan seterusnya. 18 tidak cukup. Anak. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyombongkan diri. Saya telah hidup selama lebih dari 40 tahun. Jangankan tahun padang belantara besar. Bahkan jika ini adalah tahun yang melimpah, juga tidak ada yang pernah terlihat. Anda dapat mengambil semuanya sekaligus. 18 kelinci. Hanya ada 3. 7 di antaranya. Benar-benar ada 18 kelinci. 18 kelinci ini. Setidaknya mereka bisa ditukar. 20 kelinci dari babi. Tapi anak ini terlihat benar-benar bodoh. Beri dia kesulitan. Aku akan memberimu 5 jin. Tidak cocok dengan 3 jin. Aku akan menukar kelinci ini denganmu. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda pikir saya disedot? Kelinci ini setidaknya. Itu bisa ditukar dengan 30 jin daging babi. Saya tidak berpikir Anda juga tulus. Lakukan bisnis dengan saya. Tidak ada lagi pembicaraan. Aku menunjukkan belas kasihan yang besar. Itu sebabnya aku menganggapmu sebagai kelinci yang tidak berharga. Apakah Anda benar-benar berpikir saya peduli? Pengurus rumah tangga. Ada yang salah. Kepala rumah tangga berkata, jika terjadi dalam waktu setengah jam, dia tidak bisa lagi makan hewan liar. Itu bisa membuat kami berdua kehilangan nyawa kami berdua. Bingung dan bingung. Perilaku yang tepat seperti apa ini? Baiklah. Anda, orang miskin, telah mendapat untung. 30 jin daging babi adalah 30 jin. Tunggu aku mendapatkannya untukmu. Menghela nafas. Saya tidak akan menukar kelinci liar ini. Anda baru saja mengatakan Anda ingin. Apa yang mereka panggil saya lagi? Jangan pergi terlalu jauh. Lalu aku akan pergi. Adapun hidupmu. Oh tidak, jangan, kakek. Bukankah cukup saya salah? Jual saja padaku. Baiklah, saya akan mengambil 50 kati daging babi. Bukankah kamu baru saja mengatakan 30 jin? Anda tahu itu baru saja. Apakah Anda ingin pergi? Dikabulkan. Tapi saya harus kembali. Mintalah instruksi dari master. Baiklah. Li tua. Apakah Anda gila? Daging kelinci segar lagi. Masing-masing hanya sebesar itu. Anda juga tidak bisa menukarnya dengan daging babi. Bukan hanya 1 atau 18 dari mereka. Apa? Benar-benar ada 18 kelinci. Saya punya 50 jin daging babi. Berikan padanya. Terima kasih. Ayo pergi. Tuan menggertak saya sebelumnya. Itu adalah kelompok mereka. Mengirim orang untuk mengikuti mereka. Temukan tempat terpencil. Bunuh dia. Ambil kembali dagingnya. Selain itu, wanita muda di sisi anak itu cukup baik. Bawa dia kembali untukku. Rumah Timur. Seseorang mengikuti Anda. 3 orang. Bisakah mereka menang? Saya adalah pendekar pedang nomor 1 di desa angin hitam. Ini bukan hanya bual. Jangan sembunyikan. Keluar. Pelayan Li. Bahkan tidak 2 li jauhnya. Saya hanya ingin mengambil daging babi yang baru saja saya tukar. Ambil kembali. Anda adalah seorang pengungsi. Dan Anda pantas menerimanya. Apakah itu sesuatu dari desa keluarga Zhao saya? Turunkan mereka untukku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh tuanku. Apakah kediaman Zhao hanya di sini untuk memberi Anda makan untuk makan? Mereka memiliki pisau. Hanya gerakan mencolok dan kaki bersulam. Hapus mereka. Jangan melihat rumput. Dia memberitahu Raja Yan tentang Zhao. Kembalilah untuk membuat kami kesulitan lagi. Hadiah untuknya bukanlah kelinci. Ini adalah obituari. Ya. Tersesat. Sudah. Pekerjaan selesai. Ayo kembali dan makan daging babi. Saya perlu membuat daging babi. Untuk berjaga-jaga. Baiklah. Biarkan saya melakukannya. Ya Tuhan, baunya sangat enak. Cobalah. Kakak ipar, masakanmu cukup enak.
Lezat. Ada apa denganmu? Bos, Anda tidak tahu. Bau ini. Selamat tahun baru ibu saya. Hanya dengan begitu itu bisa dilakukan. Baunya luar biasa. Lihat Anda. Karena kamu mengikutiku. Setelah itu, aku akan membiarkanmu makan daging sebanyak yang kamu inginkan. Keluarga Timur perkasa dan perkasa. Aku, Sang Masi, akan mengejarku. Sudah pasti bahwa tuannya akan memberikan hidup dan jiwanya ke Timur. Kakak ipar, mengapa Anda tidak makan? Saya hanya perlu makan sayuran liar. Saya tidak makan banyak. Bagaimana dengan saya? Dia tidak suka wanita yang terlalu kurus. Dermawan, Anda benar-benar seluruh dunia. Pria terbaik. Aku akan mengikutinya seumur hidup. Bahkan jika dia tidak memiliki status atau status. Ini juga keberuntungan saya. Pria yang mengalahkan Zhao Yanwang. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Kita perlu memikirkan bagaimana menghadapinya. Rumah Timur. Jika saudara-saudara dari desa saya, Anda juga bisa makan daging babi ini. Itu pasti prajurit setia Anda. Ah, hanya beberapa potong daging ini. Apakah itu benar-benar perlu? Rumah Timur, Anda tidak tahu. Di dunia ini, jika bukan karena kekurangan makanan, siapa yang akan menjadi bandit? Selain itu, kami bandit memiliki prinsip kami sendiri. Hanya merampok pedagang kaya, untuk membantu dan membantu pengungsi. Kepada saudara-saudara, itu akan menjadi habis-habisan tanpa usaha. Bagaimana cara menghubungi mereka? Rumah Timur, Anda lihat. Kepala Desa Angin Hitam. Kepala rumah tangga. Sang Mazi, itu, mengkhianati saya untuk kelinci panggang. Dia mengenali panggilan. Chen Shitou menjadi pemiliknya. Sumber macam apa itu? Tidak. Tidak yakin. Tapi orang itu memiliki koneksi. Anda dapat dengan mudah mengeluarkan beberapa kelinci dan daging babi. Dia dengan santai mengeluarkannya. Mungkin saya hanya melihat hal-hal. HMPH. Seluruh desa. Dia bahkan tidak bisa makan beberapa kali makan daging dalam sebulan. Dia adalah korban bencana. Dari mana semua daging itu berasal? Guru MA. Bagaimana menurut Anda? Agak aneh. Saya akan segera mengambil alih orang-orang. Tangkap dia dan bawa dia kembali. Tidak. Saya pergi untuk melihatnya sendiri. Tumpukan sampah. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satupun pengungsi. Bandit di sebelah Chen Shitou. Dia adalah seorang master dengan pisau. Anda juga membawa pisau. Kali ini, dia membawa 5 orang. Singkirkan janda kecil itu. Dan daging babi. Dan sarang kelincinya. Tarik semuanya. Iya. Oh sayang. Semua orang benar-benar merencanakan. Kami akan berjuang sampai mati. Chen Shitou. Serahkan sarang babi dan kelinci. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kuil yang buruk ini. Tempatnya hanya sebesar ini. Jika Anda menginginkannya. Anda dapat menemukan apapun yang Anda suka. Temukan semuanya untuk Anda. Ayo cari. Untungnya, saya sudah menerima semua dagingnya di ruang penyimpanan Chornuchor. Anda tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada sama sekali. Kemudian tangkap mereka. Penyiksaan berat. Dipaksa untuk keluar, ditekan untuk jawaban. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh tuanku. Rumah Timur, sebelum upacara. Anda bisa makan daging babi selama beberapa hari. Itu sepadan. Setidaknya bukan hantu kelaparan. Jangan khawatir, kami tidak akan mati. Masih belum mati. Anda hanya bandit kecil. Menindas saya adalah satu hal. Dan dia bahkan berani melawan Raja Yan dari Zhao. Kamu imut kecil. Izinkan saya memberitahu Anda, jika kamu berani meletakkan jari padaku, saudara-saudara di desa saya, bersama Anda, dan semua orang di desa keluarga Zhao. Tidak ada yang berakhir. Aku akan memotongmu sampai mati. Di mana mereka? Hei, itu bosnya. Hei, bandit, Anda datang pada waktu yang tepat. Mereka memiliki daging di tubuh mereka. HMPH, benarkah? Tuan bandit. Pria ini juga seorang bandit. Mungkin dia bahkan saingan Anda. Saya memimpin dan mengikat mereka. Ketika saatnya tiba, kita akan membagi daging 50-50. Pukul saya. Apakah Anda mendengar itu? Ada seorang raja bandit yang ditempatkan di sana. Anda sudah selesai. Menghela nafas. Tuan bandit. Apakah Anda memukul orang yang salah? Targetnya adalah Anda. Pergi. Oh sayang. Anda adalah Chen Shitou. Anda telah mengikuti saya begitu lama. Saya tidak tahu siapa saya. Tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Dia tidak terlihat seperti korban bencana. Dia lebih terlihat seperti pahlawan satria. Anda terlalu murah hati. Apa rencana Anda setelah itu? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Baiklah, silakan. Saya punya biji-bijian, Anda punya pisau. Aku akan memberimu desa angin hitam setiap bulan. 20 jin daging babi. Bagaimana dengan Anda? Lindungi seluruh 100 li kami di daerah itu. 30 jin. Ada benteng angin hitam, dilindungi oleh bandit yang setia dan setia. Setidaknya Anda tidak perlu khawatir lagi. Dihadapkan dengan orang-orang seperti Raja Yan dari Zhao, mencari kekayaan dan merugikan kehidupan. Baiklah. Namun, saya masih harus tinggal di desa Anda selama beberapa hari. Benteng angin hitam pasti memiliki beberapa hal baik. Itu dapat direplikasi. Ya, tentu saja. Ini adalah kamar tamu terbesar di desa saya. Chen Shitou. Jangan lupakan daging yang kamu janjikan padaku. Baiklah. Kakak kedinginan. Tunggu sebentar.
Pinjamkan aku cerpelai yang kamu miliki padaku. Dalam kesepakatan kami, tidak ada aturan itu juga. Biarkan saya menggunakannya. Aku akan segera membayarmu kembali. Baiklah kalau begitu. Chen Shito. Anda sebaiknya benar-benar mengeluarkan daging yang saya inginkan. Rumput kecil. Apakah Anda ingin memakai cerpelai? Datang. Ini agak besar. Aku akan memotongnya untukmu nanti. Kakak ipar memberikannya. Berikan padaku. Tadi malam. Perhatikan Anda menggigil saat tidur. Anda mengatakan Anda juga. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda takut kedinginan? Terima kasih, Shito. Begitu lama. Kamu adalah orang pertama yang merasa kasihan padaku. Khawatir saya tidak akan cukup makan atau memakai. Dalam kehidupan ini, saya pasti akan ikut. Jadi Anda tidak mendengarnya. Mazi. Di desa kami, apakah ada jarum dan benang? Kakak ipar saya ingin mengganti kain untuk Xiao Chao. Jika Anda memilikinya, saya akan segera mengambilnya. Tunggu sebentar. Yang ini untuk Honggu. Jangan biarkan dia masuk angin. Baiklah. Oh, benar, bos. Apa pendapat Anda tentang bos kami? Apa pendapat Anda tentang bos kami? Apa maksudmu? Bagaimana dengan menjadi seorang istri? Siapa? Baiklah, Mazi. Cepat dan bantu saya mendapatkan jarum dan benang. Baiklah. Saudara Hong, bibi kakak, adalah orang yang baik. Honggu sangat terampil. Keluarga gadis lain yang tepat. Tidak seperti saya, yang merupakan janda. Itu benar. Gadis yang luar biasa. Hanya dengan begitu mereka bisa layak untuk batu. Namun, bahkan jika saya tidak memiliki status resmi, selama saya bisa mengikuti batu itu, saya puas. Rumput kecil. Sekarang, di masa kelaparan dan kekacauan, kelangsungan hidup adalah hal yang nyata. Bos. Siapa yang menyuruhmu memakai pakaian ini? Bos. Siapa yang menyuruhmu memakai pakaian ini? Bos, Anda salah paham. Yang Anda ada di sini. Oh. Tidak perlu memberikannya kepada saya. Berikan kepada penasihat. Baiklah. Saya punya banyak pakaian untuk raja ini. Saatnya untuk perubahan. Baiklah. Oh benar, bos. Bos saya meminta saya untuk bertanya. Apakah ada menjahit atau benang di desa kami? Dia ingin menjahit pakaian. Di sana. Silakan dapatkan. Selain itu, biarkan atasan Anda menanganinya. Cepat bawa daging yang saya inginkan. Baiklah. Oh benar. Yang itu. Majikan baru Anda. Apa pendapat Anda tentang penilaian saya? Kepala rumah tangga. Ini menunjukkan minat pada majikan saya. Oh, bos saya berkata, Anda adalah cantik nasional dan cantik surgawi. Dia benar-benar heroik di antara wanita, dan dia bahkan memujamu. Cantik, murah hati, dan cantik. Pertama, saya harus mendapatkan 30 jin daging yang diminta Honggu untuk mewujudkannya. Itu seharusnya cukup. Rumah timur, jarum dan benang tiba. Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak daging babi? Sekarang hampir 30 jin. Rumah timur, jarum dan benang tiba. Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak daging babi? Paman membeku di tanah. Tidak bisa tidur. Rumah timur, di tahun kelaparan besar ini. Mengapa Anda mendapatkan begitu banyak daging babi? Jangan bertanya tentang itu. Bagaimana dengan menjahitnya? Hei, di sini. Berikan padaku. Xiao Chao melepas pakaiannya. Dan milik Anda. Saya hampir tidak bisa memakai ini. Ini adalah model wanita. Dia perlu menemukan solusi. Menjodohkan bos dengan Honggu. Rumah timur. Bos saya mengatakan itu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia menyebutkannya langsung padanya. Dia bisa menyetujui apa saja dari Anda. Tidak. Bukankah mereka sudah mendapatkan semua menjahit dan benang? Oh, ini bukan tentang menjahit. Ini tentang mengacaukan wanita. Wanita macam apa ini? Saya mengerti.
Bagaimana denganmu, bos? Tepat di dalam desa, tinggal lebih lama. Kemudian dia pergi dengan bos. Perasaan tumbuh seiring waktu. Berapa lama? Pertahankan benih. Bukankah dia saudara iparmu? Mengapa menyimpan benih? Saudara laki-laki. Apa yang dimaksud dengan mempertahankan benih? Rumput kecil itu. Ini sangat hidup. Ini sangat hidup. Wah. Chen Shito. Anda benar-benar melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Punya begitu banyak daging. Iya. Benar saja, jika orang biasa, bawa daging ini ke dapur. Buka toples anggur berkualitas lagi. Malam ini. Manjakan saudara-saudara dengan makanan yang enak. Iya. Daging babi direbus dengan bihun. Satu persatu, ayo. Baiklah. Ayo. Baunya sangat enak, saya kelaparan. Ini daging. Saya belum makan daging selama 2 tahun. Jadi beginilah rasanya daging. Saudara. Bos saya berkata demikian. Setiap bulan setelahnya, saya akan membuat 20 jin daging babi untuk semua orang. Biarkan saudara-saudara makan sepuasnya. Baiklah. Saudara Shito perkasa. Bersumpah untuk membela saudara batu sampai mati. Ayo, semuanya, makan lebih banyak. Bersumpah untuk membela saudara batu sampai mati. Masih pintar. Semua bantuan jatuh pada Anda. Paman, Anda makan. Aduh, jika saya memakannya, Anda hanya memiliki 2 bagian yang tersisa di sini. Bagian lain diberikan kepada Honggu. Uzi hanya perlu makan sepotong. Bagaimana kalau saya melakukan trik untuk Anda? Trik macam apa? Wow, Paman luar biasa. Pergi makan. Menghela nafas. Tunggu sebentar. Rahasia saya. Saya tidak bisa memberitahu orang lain. Baiklah. Ya ampun, Tuan Chen. Toples anggur ini. Saya menyembunyikannya selama 30 tahun. Datang. Izinkan saya memberi Anda minum. Datang. Oh sayang. Kami minum bersama. Tidak. Toples anggur ini. Saya menyelesaikannya dalam 1 gigitan. Siapa bilang hanya ada 1 toples? Ya ampun. Ya ampun. Datang. Dia tidak akan kembali sampai mabuk. Baiklah. Saya di sini untuk bersulang untuk Anda. Aku berkata, saudara, Anda benar-benar orang yang luar biasa. Hanya 1 toples anggur ini. Anda bisa berubah menjadi tumpukan sebesar itu. Hehehe. Jika Anda bertanya kepada saya, jika Anda bisa menjadi kepala. Tidak. Jika Anda bisa menjadi kaisar. Dunia ini, ya ampun. Tidak banyak orang yang mati kelaparan. Orang tua, Anda minum terlalu banyak. Bibi merah. Bagaimana menurut Anda? Bisakah mereka menikah atau tidak? Honggu. Jangan tertipu oleh betapa dinginnya dia. Itu karena dia punya 1 lagi. Saudara kembar. Wanita hijau. Dan diracuni oleh racun aneh. Menteri itu senang. Bukan 9. Apa? Saya tidak bisa melewati musim dingin ini. Keluarkan saja dan selesai. Tidak semudah itu. Ini Honggu. Dia meletakkannya di atasnya. Rumah tua apa di kota Yuzhou? Dia mengeluarkan hadiah. Baru kemudian saya menemukannya. 2 buah. Apakah keduanya masih di tangan Honggu? Saya di sini. Masih di tangannya. Selama ada 1 tanaman induk. Saya bisa menggunakan kornukula. Duplikat 9. Anda minum. Aku akan menemukan Honggu. Menghela nafas. Baiklah, Tuan Chen. Xiaolu adalah kakak perempuan yang tidak kompeten. Adikku tidak dapat menemukan 9 kantong empedu ular. Membantu Anda menyembuhkan penyakit Anda. Kakak. Anda telah melakukan yang terbaik. Ini adalah nasib Xiaolu. Saya setuju. Yang itu. Aku bisa menyelamatkan Green Maiden. Dari mana anak liar ini berasal? Apakah Anda tahu obat? Dia bilang dia bisa menyelamatkan Lugu. Saya tidak mengertinya. Tidak tahu obat, namun masih berbicara omong kosong. Menunda diagnosis dan pengobatan dapat menyebabkan kematian pasien. Bisakah Anda mengatasinya? Tapi saya bisa mengeluarkan 9. Alis putih dan berbisa, keberanian ular. Anda berpikir seorang pria alis putih dengan hati yang penuh keberanian, seperti daging babi. Bisakah Anda menyerahkannya dengan santai? Itu adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jangankan 9.
Jika dia bisa menghasilkan bahkan satu, saya berlutut dan meminta maaf kepadanya. Jangankan 9. Jika dia bisa menghasilkan bahkan satu, berlutut dan minta maaf. Tidak perlu. Hei, aku ingat kamu mengatakannya. Siapa yang bisa menghasilkan 9 kantong madu ular berbisa alis putih? Kepada siapapun kamu memberikan rumahmu di kota. Apakah itu dihitung? Ya, tentu saja itu penting. Keluarkan yang Anda dulu dan biarkan saya melihat. Seperti apa madu ular berbisa alis putih? Tidak ada yang tahu. Dan dia masih berani membuat pembicaraan besar seperti itu. Saya mengerti. Dia harus segera dikeluarkan. Ambillah untuknya. Baiklah. Menghela nafas. Apakah Anda mencoba mencuri kantong madu ular? Bodoh. Katakan saja padaku, apakah kamu mengeluarkannya atau tidak? Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar madu ular berbisa alis putih. Tunggu, itu tidak benar. Bukankah itu yang Anda katakan? Ambil kembali yang itu. Menghela nafas. Mungkinkah Anda ingin membuat kita bahagia? Itu benar. Ini sepertinya yang dari sebelumnya. Chen Shitou. Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengambil yang kedua. Di sini. Menghela nafas. Yang kedua. Tidak, tidak. Ini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Chen Shitou mengeluarkannya. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Saya. Chen Shitou mengeluarkan satu. Bersujud saja padanya, letakkan kepala di atasnya. Apakah Anda mengerti? Hehehe. 3 di antaranya. Menghela nafas. 9. Anda benar-benar berhasil menarik 9 empedu ular berbisa alis putih. Biarkan Lugu mencobanya dulu. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya merasakannya. Saya jauh lebih baik. Wanita muda Lugu. Terima kasih banyak kepada Lord Chen karena telah menyelamatkan hidup saya. Baiklah, Anda harus beristirahat. Dan kebaikan menyelamatkan hidupku tidak ada yang bisa dibalas. Hanya dengan berjanji kepada Anda. Menghela nafas. Tidak perlu. Bagaimana dengan akta tanah? Yang itu. Perbuatan itu ada di rumahku. Anda melanjutkan dulu. Dia adalah orang yang cakap. Kita perlu menemukan solusi. Tinggalkan dia di benteng. Ada cara. Namun, berbicara. Biarlah dia menjadi istri benteng. Menyerah pada Chen Shitou. Ketika istri kita adalah orang yang memegang benteng. Iya, nasi mentah yang dimasak. Dia terjebak di tempat yang sempit. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita. Saya akan. Anda dapat mengikatnya sebanyak yang Anda inginkan. Aku akan mengajarimu sisanya. Menghela nafas. Bibi Hong, kamu akhirnya tiba. Bagaimana dengan akta tanah? Bagaimana dengan akta tanah? Tidak. Apa yang Anda lakukan? Nasi matang. Nasi matang macam apa ini? Lepaskan aku. Barat. Langkah pertama. Itu untuk minum anggur salib. Apa yang Anda lakukan? Buka mulut Anda. Menghela nafas. Itu bukan cara Anda minum anggur cross cup. Setelah minum. Langkah kedua. Lepaskan pakaian Anda. Lepaskan pakaian Anda. Kamu masih menginginkan 1000 lagi, kakak perempuan. Lepaskan pakaian Anda. Hei kamu. Tidak masalah siapa yang melepasnya. Apa selanjutnya? Anda harus melepasnya juga. Izinkan saya memberitahu Anda. Apa yang Anda lakukan? Hai, Anda.
Menghela nafas. Arhat bertumpuk. Saya memperingatkan Anda. Menghela nafas. Jangan terlalu kesal. Jangan apa itu? Jangan. Saudari Honggu, saya merajut satu untuk Anda. Chal. Kakak ipar, kakak ipar. Jangan salah paham. Tak satu pun dari kami memiliki apa-apa. Saya mengerti. Bagaimanapun juga, laki-laki. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki banyak istri dan selir? Ya ampun, kakak ipar, kamu benar-benar salah paham. Kami benar-benar tidak memiliki apa-apa. Honggu adalah seorang gadis dari keluarga terhormat. Layak untukmu. Selama kami bisa memiliki anak denganmu. Saya benar-benar puas. Tidak, tidak. Anda ingin memiliki anak dengan kakak ipar Anda. Ini. Bukankah ini incest? Aku berkata, bisakah kamu membiarkanku pergi? Semakin saya menjelaskan, semakin bingung. Kalian berdua datang jauh-jauh ke sini. Hanya untuk membuat saya menculik seorang pengungsi. Chen Shito ini mencuri daging babi saya. Orang yang memukulku. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Tapi saya mendengarnya. Dia terhubung dengan Honggu. Honggu bukanlah seseorang yang bisa dipusingkan. Honggu dan Chen Shito. Ini hanya masalah kepentingan. Selama Anda menggunakan sedikit tekanan dan godaan, Honggu pasti akan membungkuk dan menyerah. Keluarga Zhao kami bersedia menggunakan 10 jin daging babi. Biarkan Tuan ke-9 bergerak. Baiklah. Saudara. Ikuti saya untuk mengepung benteng angin hitam. Iya. Chen Shito. Bersaing denganku. Aku membuatmu lupa bagaimana kamu mati. Bos, ada yang tidak beres. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak melakukan apa-apa. Ketika saudara-saudara bertanya kepada saya akan mengatakan saya tidak melakukan apa-apa. Tidak. Apa yang terjadi? Jiu Tong dari desa Wohu mengepung kami dengan anak buahnya. Dia bilang kamu harus menyerahkan Chen Shito. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengambil barang-barang Hongguku. Oh wow, cukup patuh. Serahkan Chen Shito. Mereka benar-benar membawanya ke sini untuk saya. Tokoh, aku tidak bisa memberikannya padamu. Saya tidak memainkan game dengan game. Aku akan memberimu 3 jin daging babi. Serahkan Chen Shito. 3 jin daging babi. Apakah Anda hanya mengirim pengemis untuk membantu? Chen Shito adalah orang seperti itu. Setiap bulan, desa diberikan kepada desa. Tiket makan langsung seharga 20 jin daging babi. HMPH, tahun kelaparan ini. 3 jin daging babi cukup banyak. Itu benar-benar tidak mungkin. 5 jin. Guru ke-9. Itu 5 jin daging babi. Semua hanya untuk ditukar dengan pengungsi. Kami benar-benar kalah. Menderita kerugian. Itulah yang saya lakukan. Ini untuk menguntungkan benteng angin hitam kami. Bibi merah, pikirkan tentang itu. Tidak mungkin. 9 tabung. Berhentilah bertele-tele denganku. Berapa banyak daging babi yang diberikan Raja Yan Zhao kepada Anda? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Kepala keluarga Zhao memberi kami 10. Menghela nafas, menyingkirkan. Kami bandit. Bagaimana mungkin beberapa jin daging babi akan hilang? Dia membungkuk punggungnya. 10 jin. Kakak laki-laki. Hanya 10 jin daging babi. Tidak ada gunanya berbalik melawan kita. 20 jin. Tidak, itu tidak diperbolehkan. 40 jin. Tunggu sebentar. Meruntuhkan kediaman keluarga Zhao. Anda bisa mengambil daging babi ini. Benar-benar benar. Ambil daging babi. Ikuti saya untuk merobohkan kediaman Zhao. Dihitung berdasarkan waktu. Guru ke-9 desa Wohu. Seharusnya sudah bawa Chen Shito ke sini, kan? Ketika saatnya tiba. Saya harus mengalahkannya sampai dia babak belur. Menguasai. Tuan ke-9 telah tiba. Waktu yang tepat. Cepat. Sebuah perjamuan diadakan untuk menyambutnya. Tapi dia berkata, dia akan menghancurkan keluarga Zhao kita. Guru ke-9. Keributan macam apa ini? Saudara. Dia menghancurkan kediaman Zhao. Guru ke-9. Kediaman Zhao saya. Tapi aku memberimu 10 jin daging babi. 10 jin. Saudara-saudara batu saya. Tapi dia memberiku 40 jin. Bagaimana ini mungkin? Di tengah musim dingin. Chen Shito ini. Di mana saya mendapatkannya untuk Anda? Mendapatkan begitu banyak daging babi untuk keluar. Hitung mereka. Beratnya benar-benar 40 jin. Rumah Timur. Ini. Guru ke-9. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Mempersembahkan 50 jin daging babi kepada Tuan ke-9. Guru ke-9. Ini 50 jin daging babi. Serahkan Chen Shito kepada kami. 9 tabung. 80 jin daging babi. Dia menghancurkan kediaman Zhao. Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan semuanya sekaligus? Langsung dari saku. Dia mengeluarkan 80 jin daging babi. Periksa.
Beratnya benar-benar 80 jin. Apa? Bawa 100 jin daging babi untukku. Berikan kepada Tuan ke-9. Baiklah. Menguasai. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Di seluruh prefektur, mereka mengandalkan 100 jin daging babi ini untuk melewati musim dingin. Menyingkir. Hari ini, jika Anda tidak bisa menangkap Chen Shito, beri dia pukulan sampai kulitnya robek. Sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Guru ke-9. Ini 100 jin daging babi. Harap terima dengan senyuman. Zhao Yanwang. Mari kita bertaruh. Pertaruhan macam apa? Jika saya bisa menemukannya, lebih banyak daging babi daripada Anda. Jiu Tong tidak hanya membantuku. Aku akan menyita kediaman Zhaomu dan daging yang Anda keluarkan. Anda tidak bisa mendapatkan satupun kembali. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda semacam abadi? Jika Anda benar-benar bisa menghasilkan lebih banyak daging babi. Belum lagi kondisi ini. Bahkan selir saya yang belum menikah Liu Ruyan. Dan untuk Anda. Ya ampun, gadis ini mengikuti Anda dianggap tidak beruntung. Saya menyelamatkannya. Saya benar-benar tak terukur dalam jasa. Saya berjanji kepada Anda. Baiklah, saya melakukan notaris. Chen Shito. Anda sebaiknya mengakui kekalahan lebih awal. Setidaknya itu membantu menyelamatkan rasa malu. Mengakui kekalahan. 200 jin daging babi. Bagaimana ini mungkin? Dari mana Anda mendapatkannya? 200 jin daging babi. Iya. Di tahun kelaparan ini, dia adalah penguasa kota. Dia ingin mengeluarkan 200 jin daging babi sekaligus. Ada juga banyak kesulitan. Anda adalah seorang pengungsi. Sangat mudah. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak daging babi? Guru ke-9. Beratnya benar-benar 200 jin. Zhao Yanwang. Apalagi yang harus Anda katakan? Saya. Saudara. Kediaman Zhao digerebek emas perak dan semua orang membaginya secara rata. Biaya. Jangan menyita rumahku. Jangan mencuri barang-barangku. Ikutlah denganku. Ikuti saya. Aku akan membiarkanmu hidup. Hari-hari makan dengan baik dan berpakaian hangat. Batu. Saya pikir Anda tidak akan kembali. Jangan khawatir, kakak ipar. Sebelum akhir tahun kelaparan, aku pasti akan membawamu dan Xiao Chao hidup dengan baik. Ini dia. Oh, dia. Dia adalah selir yang tidak pernah menikah dengan keluarga Raja Yan Zhao. Liu Ruyan. Kamu benar-benar cantik. Apakah Anda akan menerimanya? Tidak, tidak. Tidak apa-apa. Chen Lang. Anda memiliki keterampilan sebanyak itu. Layak untuk gadis yang begitu luar biasa. Selama aku bisa mengikutimu. Bahkan jika saya seorang selir. Itu benar-benar berkat dalam 3 kehidupan. Kakak ipar, saya tidak bermaksud itu. Saya tidak tahan melihatnya. Dia menderita bersama Raja Yan dari Zhao. Jadi dia membawanya kembali untuk hidup bersama. Maksud saya tidak ada yang lain. Benarkah? Di hatiku. Kakak ipar, kamu yang paling penting. Ternyata saya hanya seorang orang luar yang dapat dibuang. Oh tidak, bukan itu. Saya. Chen Shito. Sebelumnya, kamu menyelamatkan adikku Green Girl. Ini adalah perbuatan yang kujanjikan padamu. Oh wow, kamu akhirnya datang. Terima kasih. Ini adalah seseorang dari keluarga Zhao Yanwang. Dia milikku sekarang. Anda benar-benar beruntung dengan romansa. Besok, apakah Anda membutuhkan saya untuk membawa Anda melihat rumah? Ya, Anda bisa. Terima kasih. Wah, halaman yang begitu besar. Mulai sekarang, halaman ini akan menjadi milikmu. Terima kasih. Namun, tangan benteng angin hitam saya. Tapi itu tidak mencapai kota Anda. Ada penjaga di dalam kota. Masalah keamanan. Seharusnya tidak terlalu besar. Baiklah kalau begitu. Jika tidak apa-apa, saya akan pergi dulu. Menghela nafas. Chen Shito. Jika engkau adalah istriku di benteng, aku akan menunggumu. Saya akan memasak. Menghela nafas. Tidak. Chen Shito itu adalah satu-satunya. Saya digerebek oleh sekelompok bandit. Hakim Kabupaten Markuis, keponakan tersayang. Anda harus membantu saya. Bantu aku membalas dendam. Jaga dia. Dia hanya pembuat onar. Bisakah mereka benar-benar bersaing dengan kami para pejabat? Bukankah dia seharusnya agak gemuk? Saya akan biarkan korban bencana yang kelaparan segera melakukannya. Semua orang pergi mencarinya untuk meminta biji-bijian. Hakim Kabupaten Markuis. Itu mengesankan. Semuanya, cepat makan. Baunya sangat enak. Sudah lama sekali aku tidak mencium bau apapun. Sup babi rasanya sangat enak. Ikuti bos kami. Dijamin akan membuat Anda bosan.
Rumah Timur. Pemuda, bisakah saya menggigit sup daging ini? Tang kemudian melanjutkan. Anakku, sudah 4 atau 5 hari, dia tidak mendapatkan satu gigitan pun nasi panas. Saya hanya ingin gigitan juga. Satu gigitan sudah cukup. Ibu saya mati kelaparan di ranjang rumah sakitnya. Sajikan 2 mangkuk kepada mereka. Baiklah. Tunggu sebentar. Saya membuat panci kecil. Begitu banyak orang, tidak cukup untuk membagi poin. Belum lagi hanya beberapa orang ini. Bahkan jika korban bencana dari seluruh negeri datang, masih cukup untuk mendapatkan poin. Masuk dengan cepat. Daging. Ini daging. Hibah. Dan milik Anda. Li Baoguo. Saya membungkuk dan berterima kasih kepada Tuhan Agung karena telah menganugerahkan sup. Sesama penduduk desa, apa yang Anda lakukan? Seperti ini. Jika Anda lapar di masa depan, datang kepada kami. Kepenuhan terjamin. Bangun. Kami bersedia mati untuk Anda, Tuan. Pemiliknya sangat cepat. Dia memenangkan hati massa. Ini adalah penampilan seorang kaisar. Apa? Chen Shito itu. Saat ini, bagikan bubur kepada para korban bencana. Iya. Selusin atau lebih jelas tidak cukup. Lalu ada 100. Lebih dari 1000 dari mereka. Lakukanlah. Pergi ke sana. Saya melihat buburnya. Apakah cukup untuk membuat racikan besar? Baiklah. Kabar buruk, Tuan. Ada yang salah. Ada apa dengan itu? Bingung. Saya sudah mengambil 200 korban bencana. Semua itu dibawa ke halaman Chen Shito. Bagaimana? Apakah mereka memiliki konflik? Tidak. Tidak. Ratusan korban bencana itu. Mereka sudah minum sup daging. Dan dia rela mati untuk Chen Shito. Bagaimana mungkin? Dia adalah Chen Shito. Dari mana semua kaldu daging itu berasal? Seperti ini. Temukan 1000. Tidak. Anda telah mengambil semua korban bencana di kota. Kirim kemana-mana. Saya hanya tidak percaya. Sup Chen Shito murah hati. Iya. Bagaimana? Bukankah hampir pasti akan berhasil? Tuan. Kemudian semua korban bencana di kota harus minum sup daging. Bagaimana mungkin? Dia adalah Chen Shito. Dari mana semua kaldu daging itu berasal? Karena korban bencana tidak bisa menerimanya. Posisi resmi itu. Dan secara pribadi memimpin kampanye. Saat ini, bawa tentara daerah kami bersama Anda. Dia menaiki kudanya dan berangkat. Mazi. Apakah Anda tidak merasakannya? Semakin banyak korban bencana yang datang ke sini. Itu benar. Ini menunjukkan majikan baik hati. Kaya dan berani. Semua korban bencana di kota datang. Sup daging ini, saya juga bisa mengatasinya. Ini bukan untuk sanjungan. Itulah yang saya pikirkan. Seseorang memasang jebakan bagi kita. Halaman siapa ini? Hakim daerah tiba. Cepat dan keluar untuk menyambut mereka. Orang biasa Chen Shito. Dan memberi penghormatan kepada hakim daerah. Dia menolak untuk berlutut dan membungkuk kepada saya. Mungkinkah dia meremehkan saya? Lutut yang rendah hati ini. Dan berlutut di hadapan langit dan bumi. Berlutut di hadapan orang tua. Berlutut di hadapan rahmat kekaisaran. Belum pernah mendengar tentang dakian. Ada juga kebiasaan berlutut di hadapan hakim daerah. Perangkat benar-benar terbuka. Turunkan dia untukku. Mari kita lihat siapa yang berani melangkah maju. Apa yang memberimu hak untuk menangkap tuan mudaku? Dia mengandalkan upaya bantuan bencananya sendiri. Saya membuat kesalahan dalam bantuan bencana. Menurut hukum dakian, bantuan bencana memerlukan persetujuan dari prefektur dan pemerintah untuk memverifikasi situasi bencana. 3 tetua bersama-sama melindunginya. Anda tidak memiliki satu pun. Ini, mereka melanggar hukum. Jika itu hukum, kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang kelaparan memiliki cukup makanan. Kita tidak bisa membiarkan para tunawisma dibiarkan tunawisma. Ada tempat menginap. Apa gunanya hukum ini? Tuan Muda Chen berbicara dengan alasan yang kuat. Anda, seorang pejabat korup, hanya mencari masalah. Sekali lagi, ada alasan dan bukti. Apakah Anda lebih besar dari segel resmi saya? Masih belum bergerak. Berani. Anda bahkan berani melawan pihak berwenang. Yang saya tahu adalah bahwa Tuan Muda Chen membuat kami kenyang. Kita tidak bisa. Saya menyuruh Anda untuk menangkap Tuan Muda Chen. Jika pejabat meninggalkan kami lapar, kemudian dia harus didorong ke bawah. Biarkan Pangeran Chen yang disalahkan. Kalian semua, apakah Anda akan memberontak? Oh sayang. Maaf. Aku tidak bisa pergi bersamamu hari ini. Dapatkan. Pembuat onar ini.
Jangan biarkan satupun pergi. Iya, Tuan Muda Chen telah membantu kami. Dia tidak bisa ditangkap. Dan berjuang untuk Duke of Chen. Mazi. Penduduk desa setia dan menyayangi kami. Kita tidak akan menjadi kura-kura pengecut yang bersembunyi di kepala mereka. Kalahkan dia. Baiklah. Karena Anda ingin memberontak, jangan salahkan saya karena kejam. Kalian semua, tunggu saja. Rumah Timur. Bahkan pejabat seperti ini tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa menahan beberapa pukulan. Pejabat korup ini, dia pasti pergi untuk meminjam pasukan dari rekan kami. Rumah Timur, ayo lari. Kita bisa lari. Tapi bagaimana dengan penduduk desa ini? Sesama penduduk desa, mereka setia dan setia kepada kita. Kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja, bahkan jika itu pemberontakan. Kita juga harus melindungi mereka. Rumah Timur, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Mari kita menyerang dulu. Pertama, ambil kota Yuzhou. Cara mendapatkannya. Anda pergi mengundang Honggu. Saya membawa penduduk desa bersama. Kami berkoordinasi dari dalam dan luar. Bapak dan Ibu, apakah Anda bersedia bergabung dengan saya? Mengalahkan lokal dan membagi tanah. Makan kenyang. Saya bersedia. Belum ada yang memiliki senjata di tangan. Nanti, kita akan pergi ke gudang senjata kantor kabupaten. Senjata titik saling keluar. Baiklah. Semuanya, kembali dan istirahat. Kita akan datang ke sini lagi besok malam. Singkirkan pejabat korup itu. Baiklah. Ini adalah gudang senjata Yamen Kabupaten. Saya harus bergegas dan menduplikasi beberapa senjata. Pedang pendek. Ambillah. Belati. Ambillah. Busur dan anak panah. Oh wow. Dan bubuk mesiu. Saudara, mendapatkan senjata. Rumah Timur. Honggu sudah membawa saudara-saudaranya. Mereka tiba di luar kota. Bawa tim ke pinggiran kota untuk bertemu Honggu. Orang-orang lainnya. Ikuti saya untuk membunuh dan memasuki kantor hakim daerah. Iya. Tuan. Pasukan prefek akan tiba dalam 3 hari. Sangat bagus. Saya ingin melihat sendiri. Mereka yang bahkan tidak memiliki senjata. Orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan kita? Semua korban bencana langsung diasingkan ke perbatasan. Ketika saatnya tiba, ambil beberapa selir. Memasuki kamar pengantin saya. Dan kemudian Chen Shito. Berikan aku 5 kuda dan tugaskan aku sebuah rumah tangga. Serat ke pasar. Saya melihat waktu. Siapa yang berani melawan kantor kabupaten kami? Ah. Siapa yang Anda coba cabik-cabik? Bagaimana Anda bisa masuk? Oh wow. Masih belum jelas tentang situasinya. Kota Yuzhou jatuh. Chen Shito. Engkau, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, kami akan bekerja seperti lembu dan kuda untuk Anda. Baiklah. Mazi mengambilnya. Ayo pergi. Hei hai. Kota Yuzhou jatuh. Prefek pasti tidak akan hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Saya tahu bahwa begitu jalan pemberontakan dimulai. Artinya, tidak ada jalan keluar. Tapi pada awalnya, saya sudah memikirkan rencana cadangan saya. Apa maksudmu? Di luar kota Yuzhou, 50 km pasukan yang ditempatkan. Mereka benar-benar. Dan dijebak oleh Perdana Menteri saat ini Qian Yuanbai. Mereka tidak memiliki persediaan militer saat ini. Saya masih tidak bisa kembali ke ibu kota. Ini benar-benar bekerja untuk kami. Namun, kami juga tidak memiliki biji-bijian sebanyak itu. Saya bilang saya bisa mengeluarkannya, maka pasti bisa. Oh, Chen Shito. Bagaimana Anda berencana untuk berterima kasih kepada saya? Setiap bulan. Aku akan memberimu tambahan 20 jin daging babi. Siapa yang menginginkan daging babi Anda? Saya ingin Anda menikah denganku. Apa? 10 makhluk publik. Hou Zijian, orang bodoh yang tidak berguna itu. Mereka benar-benar berhasil merebut kota Yuzhou. Tuan, ini hal yang baik. Jika Anda secara pribadi dapat memimpin pasukan untuk menekan pemberontakan, pencapaian besar. Iya. Tapi para prajurit yang paling dekat dengan kota Yuzhou bukan milik kami. Itu adalah Jenderal Yu Tengyang. Jika dia mengambil pujian terlebih dahulu. Mencuri kredit? Kredit apa yang dia curi? Mereka telah kekurangan makanan selama lebih dari setengah bulan. Kuda perang hampir selesai. Persiapkan anak buahmu dengan cepat. Saya tidak sabar untuk memberikan kontribusi. Hahaha. Ya surga. Tunjukkan kekuatan Anda. Memastikan biji-bijian istana kekaisaran disediakan. Cepat bawa. 7.000 pasukan keluarga Yu saya. Dia belum mencapai prestasi atau membangun karirnya. Saya tidak bisa melipat di sini. Menghela nafas.
Surga itu tidak bisa membantumu. Saya dapat membantu Anda. Berhenti. Biarkan mereka datang. Aku tidak tahu siapa kalian berdua. Saya mendengar jenderal ini kekurangan ketentuan. Dia datang secara khusus untuk mempersembahkan biji-bijian, HMPH. Kami adalah tentara kekaisaran. Dan harus berhak menerima tunjangan dari penguasa. Bagaimana saya bisa menerima biji-bijian Anda? Tidak ada yang gagal berhasil. Kamu ingin aku memberontak, tetapi kamu tidak bisa. Hei, jenderal. Apakah menurut Anda pengadilan saat ini? Apakah mereka akan memberi Anda makan? Anda memfitnah kaisar. Memfitnah pengadilan. Biji-bijian istana kekaisaran. Bahkan jika Anda tidak bisa menunggu, Anda harus menunggu. Mengapa Anda begitu keras kepala? Umum. Anda tidak memikirkan diri sendiri. Anda juga harus mempertimbangkan tentara Anda. Mereka mengikuti Anda melalui hidup dan mati. Aku telah menyerahkan seluruh hidupku di tanganmu. Menghela nafas. Apakah Anda benar-benar ingin mereka kelaparan? Jadi apa yang Anda sarankan? Saya telah mendengar bahwa Anda memiliki lebih dari 7.000 orang di sini. Aku akan memberimu 7.000 jin daging babi. Ambil biji-bijianku. Apakah mungkin? Ini benar. Jangan berbicara dengan lelucon. Silahkan. Datang. Lagi. Lagi, 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 lagi. Tuan Chen ada di sini. Metode. Menghela nafas. 7.000 jin daging babi sudah selesai. Itu tepat di dalam. Apa? Saya akan masuk dan melihatnya. Begitu banyak. Prajuritku. Akhirnya, saya tidak akan mati kelaparan. Menguasai. Dari mana Anda berasal, memproduksi begitu banyak daging babi? Itu disalin dari udara tipis. Saya terlalu maju. Pria itu tidak mau berbicara. Jangan bicarakan itu. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mempercayaiku. Sekarang masalah utama kita telah terselesaikan. Aku tidak mengenal kalian berdua. Apakah Anda memiliki keinginan? Bolehkah saya bertanya kepada jenderal apakah dia ingin kembali ke ibu kota untuk melayani raja? Anda ingin saya memberontak? Ada kelaparan selama 3 tahun. Ada di jalan, ada banyak kelaparan. Tapi apa sebenarnya istana ini? Ini adalah tempat kedamaian dan kemakmuran melalui nyanyian dan tarian. Kaisar masih muda. Dia juga mempertanyakan menteri yang berbahaya itu. Mengapa orang biasa tidak makan bubur daging? Dinasti ini sudah membusuk. Jenderal, tidakkah Anda ingin mengembalikan ketertiban ke pengadilan? Biarkan matahari dan bulan mengubah langit. Itu adalah kejahatan makar yang berat. Saya tahu Anda mencintai pengadilan ini. Tapi Anda mencintai. Seharusnya untuk orang yang tak terhitung jumlahnya. Pengadilan yang mencari tunjangan dan kesejahteraan. Alih-alih itu, biarkan orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya menjadi batu loncatan bagi yang berkuasa. Pengadilan berkorban untuk itu. Ini. Umum. Tentara keluarga Yu ada di bawah komando Anda, Tuan. 3 hari kemudian, Prefek Zhang akan datang untuk menekan para bandit. Kami juga meminta tentara keluarga Yu untuk bekerja sama sepenuhnya. Hal-hal kecil tidak layak disebutkan. Prefek Zhang, inilah yang Anda bicarakan. Pimpin pasukan untuk memusnahkan mereka. Chen Shitou dan geng banditnya. Prefek Zhang, saya punya rencana. Saya tidak tahu apakah itu harus dicerajarkan atau tidak. Berbicara. Mengapa tidak mengambil 300 tentara ini? Tetap bersama pasukan keluarga Yu saya untuk beristirahat untuk saat ini. Kami berdua akan membujuknya secara pribadi. Chen Shitou. Ini. Jangan khawatir. Dengan lidahku setajam 3. Masalah ini pasti akan berhasil. Dan semua pujian diberikan kepada Anda. Anda memiliki niat baik. Tentara keluarga Yu kami melindungi negara dan mengamankan perbatasan. Ini adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak. Jika kita diserang oleh Chen Shitou, bagaimana jika Anda tertangkap? 7.000 pasukan keluarga Yu bukanlah pushover. Baiklah. Kemudian kalian semua beristirahat di sini, menunggu kabar baik kami. Iya. Chen Shitou menyerah dengan cepat. Dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Prefek Zhang. Ah. Heh. Di mana prajuritmu? Zhuge Brother baik hati dan benar. Dia menyuruh tentara keluarga Yu untuk istirahat dulu. Anda datang sendirian. 2 orang. Haha. Haha. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena bodoh seperti babi. Mazi, cepat dan tekan ke bawah. Kamu berani mengalahkanku. Jika saya tidak bisa kembali hari ini. 7.000 pasukan keluarga Yu. Besok, aku akan menginjak-injak kota Yuzhoumu. Baiklah, saya akan menunggu. Saudara Zhuge, katakan sesuatu. Hukuman berat menanti. Ayo pergi. Jadi kalian berdua bersama.
Hehe. Tuan Zhuge benar-benar brilian. Tanpa biaya satu prajurit. Menekan Prefek Zhang. Dia terlalu bodoh. Zhuge khawatir tentang pemberontakan itu. Bagaimana cara melihatnya? Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. 7.000 tentara memasuki ibu kota. Itu harus direncanakan secara bertahap. Apa pendapat Anda, Pak? Orang-orang Hu Utara. Tentara keluarga Yu kami telah lama diserang. Mereka dibantai begitu parah sehingga mereka kehilangan akal mereka. Ayo bunuh anjing Hu dulu. Mereka menyelamatkan puluhan ribu tentara Han yang ditangkap. Hanya dengan begitu seseorang dapat bersaing untuk supremasi di Central Plains. Kalau begitu tolong beritahu Jenderal Yu. Keesokan harinya, mari kita kumpulkan pasukan. Perang. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Mengapa? Jika Anda mati dalam pertempuran, jangan khawatir, kakak ipar. Tidak mungkin sesuatu bisa terjadi pada saya. Kemudian berjanjilah padaku satu hal. Jika tidak, saya tidak peduli tentang itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa itu? Pertahankan benih. Masalah ini. Hari lain. Baiklah. Lalu aku akan pergi. Mengapa Anda menangis? Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Kakak ipar, saya. Kakak ipar, saya menyukaimu. Batu. Hal semacam ini. Dia tidak bisa melakukan semuanya sekaligus. Kalau begitu mari kita lakukan beberapa kali lagi. Ini harus menjadi kamar pemilik. Setelah mengikuti pemiliknya beberapa hari terakhir ini, makan cukup banyak daging. Saya tidak ingin menjalani hari-hari sulit yang dulu saya jalani seperti sebelumnya. Anda harus melayani tuan Anda dengan baik. Tanpa diduga, ini adalah pertama kalinya kakak ipar saya. Dia sangat galak dan galak. Siapa? Hai. Saya pikir itu kakak ipar saya. Apakah Sister Shen baru saja datang? Tidak, saya tidak. Itu bagus. Apa yang begitu hebat? Untungnya. Malam ini, kamu milikku sendiri. Tidak, tolong. Sepertinya tadi malam cukup beruntung. Saya tidak punya keberuntungan untuk menahannya. Tapi saya serius. Jika kamu mau menikah denganku, aku akan menikahimu. Hei, Anda. Ada apa dengan Tuan Chen? Mari kita langsung ke intinya. Tuan Chen. Di depan adalah umpan terpenting bagi orang-orang Hu. Jalur Hukou. Dan mengambilnya. Dan memasuki tanah Hu. Tentara kita akan memimpin satu kuda melintasi dataran. Jenderal yang bertahan adalah satu-satunya. Pemimpin orang Hu. Putri Yeluji, Yelu Yunwan. Tentara keluarga Yu menyerang lagi. 10.000 kebakaran mendesak. Jika kita tidak bisa menahan Hukou Pass lagi, seluruh suku ditakdirkan bertarung dan membunuh sepanjang hari. Apa gunanya? Suku itu tidak akan pernah selesai. Apa hubungannya dengan saya? Raja berkata, selama Anda bisa menahan mulut harimau, dia akan menemukan Anda pertarungan nomor 1 di Jiangnan. Sweat Blood Baoji ada di sini untuk Anda mainkan. Keringat dan darah Baoji. Itulah yang telah saya pikirkan sejak saat itu. Sabung ayam yang panjang. Tapi saya hanya tidak ingin bertarung. Perang ini bisa berakibat fatal. Jika tidak, akan seperti ini. Kami hanya mengikuti tentara keluarga Yu itu dibandingkan dengan sabung ayam. Jika dia mengalahkan saya, Tiger Pass ini miliknya. Di medan perang, bagaimana itu bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Jangan khawatir. Pertarungan saya adalah ayam masalah. Tak terkalahkan di bawah langit. Beritahu saja komandan yang mempertahankan kota. Apalagi mengalahkannya. Bahkan jika itu seri, saya akan menghitung mereka sebagai pemenang. Baiklah. Sabung ayam diperlukan. Untuk memutuskan kepemilikan Hukou Pass. Iya. Ayam masalah Putri Yelu. Ini tak terkalahkan di dunia. Pertarungan terkuat. Ya, ini adalah Kaisar Qian Agung. Bersedia mengambil 3 kota untuk berdagang ayam pertarung tingkat atas. Chen Shitou, jangan bilang aku menggertakmu. Keluarkan pertarungan Anda. Jika saja mereka bisa berakhir imbang, saya akan menganggap Anda sebagai pemenang. Tutup mulut harimau ini.
Tunukkan tangan Anda untuk melepaskannya. Hei, bukankah kamu sengaja menggertakku? Dari mana bos saya mendapatkan ayam? Tunggu sebentar. Bahkan jika itu seri, saya menang. Anda mengatakannya sendiri. Iya. Saya mengeluarkan mangkuk harta karun secara langsung. Salin saja, bukan? Tuan Chen. Medan perang bukanlah permainan. Jangankan ayam seperti dia. Dia terlihat sangat kuat. Jika kita kalah, Jenderal Liu, saya memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah ini. Saya bertanggung jawab atas ini. Aku akan membandingkanmu denganmu. Penduduk asli Central Plains ini. Mungkinkah dia telah kehilangan akal sehatnya? Dia benar-benar berani menantang Putri Lu, Ratu Sabung Ayam, dibandingkan dengan sabung ayam. Di mana ayammu? Berikan saja padaku. Bisakah Anda membiarkan saya pertama kali lihat milik Anda? Tidak mungkin. Berikan padanya. Hari ini, saya akan memastikan dia kalah dengan jelas. Apakah Anda mencoba mencekik ayam masalah saya? Saya hanya ingin merasakan kehangatannya. Mengembalikannya. Penis kecil, kamu baik-baik saja? Di mana ayammu? Cepat bawa. Hehe. Ayam ini dan ayam masalah itu. Mereka terlihat persis sama. Siapa nama ayam Anda? Tuan mengucapkan selamat tinggal kepada ayam. Cepat dan datang. Makan saja ayam masalah saya. Mari kita jatuhkanmu, penipu. Bagaimana ini mungkin? Ayam perpisahan Tuan sebenarnya ada di sini. Ayam masalah telah berada di tangan selama lebih dari 30 putaran. Masih tidak tertinggal. Tidak hanya mempertahankan pendiriannya. Kedua ayam ini. Dilihat dari urutan gerakan dan postur mengerahkan kekuatan. Seolah-olah itu diukir dari cetakan yang sama. 3 tahun, 3 tahun penuh. Tidak ada satupun ayam yang ditemukan. Itu bisa mengalahkan ayam marsala. Ini hasil imbang. Kami menang. Hasil imbang seperti yang baru saja Anda katakan. Hasil imbang dihitung sebagai kemenangan. Hukou Pas harus diberikan kepada tentara keluarga Yu kita. Bagaimana bisa ada hasil imbang? Saya tidak mau menerima ini. Apakah Chen Shito berani bersaing lagi? Jika Anda menang, saya akan menyajikan peta padang rumput. Anda dapat memerintahkan 10.000 tentara elit atas perintah Anda. Tetapi jika Anda kalah, dan kemudian menarik pasukannya dalam waktu 3 tahun, jangan menyerang suku kami lagi. Apa yang Anda persaingkan? Dibandingkan dengan memancing di kolam ini. Itu ikan mas merah yang saya kumpulkan. Masing-masing mengenakan sisik emas dan baju besi giok. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Siapapun yang menangkap lebih banyak ikan menang. Ikan ini terlihat sama. Tentu saja. Untuk mengumpulkan ikan mas merah yang cukup untuk sebanyak ini, butuh sedikit usaha bagi saya. Baiklah, ayo cepat bersaing. Jangan ragu. Selama saya menangkapnya, gunakan sisanya dalam banyak. Bukankah lebih baik menyalinya saja? Menghela nafas. Jenderal Yu, Anda harus mempercayai Tuan Chen. Memancing adalah spesialisasi Putri Lu. Itu pasti akan kalah. Tuan, saya akan memeriksa situasi musuh untuk Anda. Selesai. 2 item. 3 strip. 7 strip. Apa yang harus saya lakukan? Mereka sudah menangkap 7 ikan. Kami belum menangkap ikan ini. Jangan khawatir. Datang dan dapatkan perasaan. Menangkapnya. Apa kebisingan di sana? Apakah sulit atau tidak? Menangkap ikan membuat Anda sangat bahagia. Waktu putri telah tiba. Chen Shito. Anda pasti akan kalah. Belum tentu. Putri Lu memiliki 7 artikel. Giliran Anda. Bantu aku menahan mereka. Mengapa Anda menghentikan saya? Kalah berarti kalah. Mengapa Anda masih berjuang dengan nafas terakhir Anda? Saya ingin melihat sendiri. Berapa banyaknya? Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Bagaimana Anda memiliki 70 artikel? 70 tiao? Apakah kamu melihat sesuatu? Dawa? Benar-benar ada 70 artikel. Ini Putri Lu Anda. Ikan yang hanya Anda temukan setelah mencari di seluruh dunia. Saya tidak mengenalnya. Putri Lu. Tolong penuhi janji Anda. Anda adalah yang pertama menang berturut-turut. Putri ini adalah seorang pria 2 kali. Akan lebih baik menikah dengan istana kerajaanku. Saya berjanji. Tidak memperlakukan Anda secara tidak adil. Maaf. Saya masih lebih tertarik dengan peta. Tidak ada penglihatan. Ini adalah peta padang rumput istana kerajaan Yelu. Dan apalagi? Saya Yelu Yunwan. Dan 10.000 tentara elit di bawah komandonya. Semua tergantung pada perintah master. Milik Anda. Bawang bieji benar-benar mengesankan. Bisakah Anda memberi saya beberapa? Oke, bawa anak buahku untuk menerobos kamu. Yelu Wangting. Aku akan memberimu 7. Yai, dia benar-benar pria yang saya sukai. Bos saya masih yang terbaik. Tanpa biaya 1 prajurit. Dia kemudian mengambil Hukou Pas. Dia juga menangkap 10.000 tentara elit. Anda bahkan bisa bertarung seperti ini.
Gelao Zidi. Bagaimana Hukou pas jatuh begitu cepat? Pasukan keluarga Yu Dakian maju seperti mentega yang terik. Tentara Hu kami. Sama sekali tidak ada cara untuk melakukannya. Bagaimana dengan putri saya yang berharga? Apakah dia baik-baik saja membelot ke musuh? Apa? Putri Lu juga mempresentasikan peta padang rumput. Tentara keluarga Yu hendak berbaris langsung ke istana kerajaan. Tidak ada salahnya di sekitar istana kerajaan saya. Dijaga oleh 3 jenderal agung dan 100.000 tentara. Ini adalah pasukan Dakian. HMPH, mereka tidak bisa masuk. Guardia Putih. Huyan mendirikan negara bagian. Yuan Hei menunjuk ke pertahanan. Ketiga jenderal ini cukup sulit untuk dihadapi. Guardia Putih. Pernah legendaris dengan orang-orang Hu kami. Boneka giok abadi membuat kesepakatan dengan imbalan kekuatan ilahi bawaan, tak tertandingi di dunia. Kesepakatan seperti apa? Dia perlu menggunakan energi vitalnya sendiri setiap hari memelihara boneka giok. Hanya 3 boneka giok abadi yang tersisa. Jika satu pun tidak cukup, dia akan meledak dan mati. Jika dia memelihara tidak hanya 3. Tapi apa yang akan menjadi 30? Maka dia pasti tidak akan memenuhi target. Jika dia mati. Ini adalah kekuatan pertama dari orang-orang Hu. Itu pasti akan berantakan. Apakah ada cara? Itu memungkinkan saya untuk berhubungan dengan ketiga boneka giok abadi ini. Saya dapat menggunakan cornucopia saya. Beri dia lebih banyak salinannya. Biarkan dia menikmati banyak kesenangan romantis. Gulidawa terampil dalam keterampilan ringan. Aku bisa membawamu masuk secara diam-diam. Tapi aku bisa membawamu untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Tentu saja. Kamu benar-benar berhasil menyembunyikannya dariku. Bawa mereka. Sebelum bergabung dengan tentara, saya pencuri nomor 1 dari klan Hu. Pergi keluar dan awasi saya. Boneka langit abadi ini seharusnya ada di sini. Boneka giok ini, bukan? Instruksi apa yang dimiliki master ini? Kalian bertiga, masuk. Mereplikasi makhluk hidup. Kalian bertiga harus kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menghela nafas. Saya bisa langsung menyalin boneka giok ini. Ini seharusnya cukup, bukan? Guardia Putih. Aku tidak akan memerankanmu sampai mati. Menguasai. Datang ke sini. Boneka giok abadi ini menghisap darah esensi orang. Kemampuannya terlalu kuat. Untungnya, hanya ada 3. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan yakin mampu menahannya. Bukankah kita baru saja melakukannya lebih awal? Anda baru saja membuat persembahan. Itu adalah boneka giok. Kami. Itu ada di dalam boneka giok ini. Ah. Ini. Dari mana 7 atau 8 boneka giok berasal? Jangan datang lagi. Jika saya terus berjalan, saya akan kelelahan dan tidak beruntung. Datang ke Emma. Ayo. Mari kita mulai. Sampah yang tidak berguna. Bahkan kami bertiga tidak bisa melayaninya dengan baik. Mati karena ledakan. Tidak. Tidak. Anda baru saja masuk ke kamar Gualgia Bai. Apakah Anda begitu yakin dia akan mati? Konfirmasi. Tidak sebagus itu. Saya akan memimpin 3.000 tentara elit langsung ke kampnya. Jika seseorang tidak dapat menang, saya akan menebus hidup saya. Hei, mengapa kamu tidak percaya pada bosku? Majikan saya membuat jaminan. Itu pasti akan tercapai. Dilaporkan. Jenderal Gualjabai meninggal secara tak terduga. Wakilnya memimpin 30.000 tentara elit. Untuk menyerah. Saya akan pergi. Siapa yang akan menjadi yang berikutnya? Huyan mendirikan negara bagian. Memegang segenggam senjata ilahi dan senjata tajam. Dan tak terkalahkan dalam pertempuran. Hanya ada satu kelemahan. Itu keserakahan. Kemudian saya bisa menggunakannya. Dan membeli emas, perak, dan permata. Sulit. Dia memiliki seluruh gudang. Harta emas dan perak. Ini bukan jumlah uang yang kecil. Itu akan menggerakkan Anda. Bagaimana jika saya memberinya 3 gudang?
Saya masih mengawasi. Anda harus pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Baiklah. Di perbendaharaan Huyan Kiguo, harta emas dan perak berlimpah. Salin lebih banyak emas lagi. Benda ini adalah mata uang keras. Pinang. Lupakan saja, saya hanya akan menyalin sedikit. Ini adalah token dari Huyan Kiguo. Anda dapat menyalinnya. Pergi ke gudang senjata, buat beberapa barang bagus. Sakit kepala. Dan pinang tidak diberikan sama sekali. Yang didistribusikan dalam antrian sudah hilang. Jika Anda masih ingin makan, tunggu sampai musim semi mendatang. Ini seharusnya Huyan Kiguo. Gudang senjata, bukan curi beberapa senjata ilahi dan alat tajam untuk digunakan. Hai anak. Berdiri di sana. Ini bukan tempat Anda seharusnya berada. Ini adalah token Jenderal Huyan. Itu benar-benar. Tapi gudang senjata ini. Ada rahasia dalam tim. Anda tidak bisa masuk. Menghela nafas, Asa Munco tidak seperti yang lain. Sangat mudah untuk Biswa Asa Mango dengan sepenuh hati mengabdikan diri kepada Buddha, selain Pinang. Itu telah dikonsumsi oleh semua makhluk biasa di dunia. Tidak ada minat yang tersisa. Pinang. Saya melakukannya. Pinang. Itulah getarannya. Bagaimana dengan milik saya? Bisakah saya masuk sekarang? Tetapi beberapa pinangi hanya bisa bertahan beberapa menit. 2 pinang selama 2 menit. Pergi dan kembali dengan cepat. Siapa bilang saya hanya punya 2? 4 atau 4. Jenderal hanya memberikannya setiap bulan. Kami saudara-saudara memberikan 4 dari kami. Dia menariknya keluar sekaligus. Siapa bilang hanya ada 4? Ini terlalu pelit. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30. Ayah, saya, Asaman, mulai sekarang, aku memandangmu sendirian. Saya juga. Bangun, bangun. Jadi hal ini, atau apakah itu mata uang keras antara Anda? Saya seharusnya bisa masuk sekarang. Tentu saja. Ayah akan meminta untuk masuk. Menghela nafas. Jika Jenderal bertanya tentang ini, sejak zaman kuno, kesetiaan dan kesalehan berbakti sama-sama tidak sempurna. Jangan khawatir, Ayah. Saya pasti tidak akan menyebutkannya kepada Jenderal tentang Anda memasuki gudang senjata. Pedang ini jauh lebih kuat dari belati saya. Titik salin. Busur diposisikan dengan sangat menonjol. Itu juga harus menjadi harta karun. Mengesankan, sangat kuat. Titik salin menyalin poin. Panah juga diduplikasi. Itu berhasil. Besok. Jadi suap jenderal itu. Dan 3 jenderal besar di bawahnya. Bagaimana dengan Putri Yelu? Kamu membawa pria dakian ini. Datang menyerah padaku? Tidak. Kami di sini untuk membujuk Anda untuk menyerah. Dan menyerahkan kesetiaannya. Mengapa? Katakan saja. Yang ini. Itu emas. Hahaha. Hanya karena itu. Dia ingin saya mengkhianati Raja Yelu. Saya masih memiliki gudang emas seperti ini. Menghela nafas. Lebih dari sekedar 1 bagian. Itu 5, 10, 20 yuan. Saya juga tidak peduli. Oh sayang. 2000 jin, 2000 jin. 2 jin kering, 2000 jin. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Putri Yelu. Kamu bodoh karena sabung ayam, bukan? Bawa orang gila ini ke sini. Apakah Anda mencoba mempermalukan kami saudara-saudara? Tepat. Jangankan 2000 jin. Jika dia bisa menghasilkan 200 jin, aku bahkan berlutut dan bersujud padanya. Menghela nafas, bersujud tidak berguna.
Hari ini, saya akan bertanya kepada Anda, 2000 jin emas. Bisakah kamu membuat pasukanmu menyerah kepadaku? Tidak masalah. Selama kamu bisa memberikannya padaku. Saya bertanggung jawab atas 30.000 pasukan. Penghitungan otoritas militer adalah milik Anda. Jika Anda tidak bisa menghasilkan emas, aku akan memberimu kepalanya. Baiklah. Kemudian lanjutkan. Serahkan 2000 tael emas Anda. Bagaimana? Apakah cukup untuk 2 kaki kering? Pangeran benar-benar memiliki 2000 jin. Apakah cukup untuk menimbang 2 jin kering? Itu terlalu berlebihan. Ini seperti mengubah batu menjadi emas. Sekarang saatnya untuk memenuhi janji Anda. Saya Huyan Qi Guo. Saya keluarga Huyan Qi. Saya ingin berjanji setia kepada Tuan Chen. Baiklah. Bangun. Apakah Anda ingin 1000 jin lagi dari barang ini? Baiklah. Bantu saya dengan sesuatu yang paling sulit untuk dihadapi. Dia adalah tahanan Jenderal Yuan Heizi. Dia adalah orang yang jujur, kemampuannya juga cukup bagus. Tapi ayahku, Ye Lushili. Kecurigaan lama terhadapnya. Kecurigaan adalah senjata terbaik. Tolong bantu saya menulis surat kepada Raja Yelu. Dan melaporkannya. Yuan Hei menunjuk ke jenderal yang dipenjara. Di dalam gudang. Dia diam-diam menggelapkan banyak harta langka. Selain itu, dia juga diam-diam memalsukan senjata dan dengan sengaja merencanakan pemberontakan. Tapi tidak ada bukti kuat. Saya tidak bisa menjatuhkannya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Besok, lepaskan Raja Yelu pergi. Cari saja gudangnya. Baiklah. Saya akan keluar untuk menghirup udara segar. Saya ingin mengambil Huyan Qi Guo. Emas dan perak yang direplikasi. Tinggalkan senjatanya di sini. Keluar. Besok, ketika Raja Yelu tiba. Saya pikir Anda, Yuan Heijiao, di penjara. Bagaimana dia bisa begitu tidak berdaya? Yang mulia, Anda tahu karakter saya. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu? Korupsi dan pemberontakan yang disengaja. Tidak ada apa-apa di gudang saya. Dijamin lebih bersih dari wajah saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Gudang Jenderal Yuan ada di sini. Buka. Begitu banyak hal. Prajurit Kian Agung itu. Dia benar-benar jenius. Baik barang curian maupun barang curian hadir. Apalagi yang harus Anda katakan? Siapa yang membawa begitu banyak emas, perak, dan permata, begitu banyak senjata? Itu disimpan di gudang kami. Bro. Hal ini. Mengapa itu sangat mirip dengan kita? Saya benar-benar tidak menyangka ini. Jenderal Yuan biasanya memasang wajah yang layak dan sopan, tapi di balik topeng integritas, tempat yang menampung kotoran dan kotoran seperti itu, tahanan berjari hitam. Aku terlalu kecewa padamu. Hal-hal ini benar-benar bukan milikku. Seseorang pasti telah melakukan kesalahan. Beberapa bagian akan menjadi satu hal. Tapi ini adalah gudang penuh. Jenderal Yuan. Begitu banyak hal yang semuanya ditempatkan di tempat yang salah. Tolong, surga, bedakan kesetiaan dari pengkhianatan. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Cepat seret dia keluar dan eksekusi dia. Raja Agung, Raja Agung. Berisik dan berisik. Jenderal Yuan sekarang telah dieksekusi. Aku akan menyerahkan pasukannya kepadamu. Terima kasih, Yang Mulia. Tuan. Ini Jenderal Yuan yang bertanggung jawab. Penghitungan harimau 30.000 tentara. Tuan, tolong ambillah. Benar-benar luar biasa. Tanpa biaya satu prajurit. Tuan Chen. Dia benar-benar menangkap pasukan 100.000 orang Hu. Segera. Mereka akan menargetkan istana kerajaan rakyat Hu. Cukup bicara. Seluruh pasukan melancarkan serangan penuh. Raja benar-benar brilian. Tidak hanya telah diselesaikan, Yuan Hei menunjuk untuk memenjarakan ancaman besar ini. Dia bahkan dipromosikan. Jenderal hebat seperti Huyan Qijia. Ini adalah surga yang bermaksud untuk memulihkan istana kerajaan kita. Hahaha. Saya memiliki 3 jenderal besar. 100.000 tentara. Siapa yang bisa melampaui saya? Sejujurnya, saya ingin melihat sendiri. Yang bernama Chen Shitou. Dia membawa api dan adegan telur menabrak batu. Hahaha. Suara yang luar biasa. Yang mulia, jangan panik. Ini pasti para prajurit yang merayakan kemenangan mereka sebelumnya. Mengapa masih ada suara bilah dan kapak? Jika Anda tidak memotong daging atau sayuran, bagaimana Anda bisa merayakannya? Itu benar. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Kakek Anda, Chen Shitou. Bagaimana mungkin Anda? Di mana ketiga jenderal saya? Di mana 100.000 tentara saya? Itu semua milikku. Kamu tidak bisa membunuhku. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Jika bukan karena putrimu. Bagaimana kita bisa masuk dengan begitu mudah? Apa?
Bawa pergi. Pertempuran ini, kami telah menangkap orang-orang Hu. Menyelamatkan 30.000 tentara dari Central Plains. Ditambah orang-orang Hu yang sebelumnya telah menyerah. Dan mantan tentara-tentara keluarga Yu. Sebanyak 200.000 tentara. Hanya menunggu perintah Tuan Chen. Kami akan kembali ke ibu kota. Untuk mendukung Raja Ginyu. Pertama, kembali ke kota Yuzhou untuk mengatur ulang selama beberapa hari. Kemudian luncurkan serangan balik. Di sini. Kakak ipar, saudara laki-laki kembali. Kakak ipar, saudara laki-laki kembali. Tidak ada cedera dimanapun, bukan? Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Saya tidak di sini. Apakah ada yang menggertakmu? Semua korban bencana di kota itu mengatakan, Anda adalah hakim yang terhormat. Kemanapun saya pergi, saya harus melindungi mereka. Di mana Anda akan diintimidasi? Tuan rumah sedang makan. Besok, mereka harus berjuang kembali ke ibu kota. Makan lebih banyak hari ini. Haruskah kita tetap berperang dalam perang ini? Untuk alasan ini dapat membantu lebih banyak orang biasa seperti kita. Menjalani kehidupan yang baik. Makan kenyang. Pertempuran ini harus diperjuangkan. Tapi bagaimana mungkin rakyat mengalahkan para pejabat? Jangan meremehkan kekuatan rakyat. Satu percikan api dapat memicu kebakaran padang rumput. Saya tidak benar-benar mengerti hal-hal ini. Aku hanya tidak ingin kamu terluka. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku menuju ke utara untuk menekan Hu, dan Ping An kembali. Jika saya menuju ke selatan ke ibu kota, tidak akan terjadi apa-apa. Saya tahu Anda akan datang. Batu. Hari-hari ini ketika Anda tidak ada. Saya mendengar dari seorang pendongeng di luar. Di luar kota Yuzhou, di luar kota. Ada semua jenis pemandangan. Ada pegunungan yang tertutup salju dan gobi, padang rumput dan laut luas. Sungai yang panjang dan matahari terbenam. Sangat mengesankan. Maksud saya, saat Anda kembali dari pertempuran, sungai dan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Ikutlah denganku dan lihatlah. Baiklah. Meskipun kami sudah memilikinya. Pasukan 200.000, tapi Dekian memiliki setidaknya 1 juta tentara. Bentrokan langsung mungkin tidak menguntungkan bagi kita. Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang perang gerilya? Perang gerilya didasarkan pada masa. Saya memiliki makanan di tangan saya sekarang. Bagaimana menurut Anda jika saya mengirim biji-bijian ke para korban bencana di ambang kelaparan? Bagikan kepada mereka yang tidak memiliki gaji militer. Berikan kepada mereka untuk sebutir beras. Seorang bandit yang berani kehilangan kepalanya begitu saja. Apa yang bisa saya peroleh? Anda akan memenangkan hati rakyat. Lalu bagaimana jika saya mengatakannya lagi? Saya memberitahu mereka. Ikuti saya dan Anda akan memiliki hari-hari yang baik. Ada daging untuk dimakan setiap hari. Aku akan memberi mereka senjata lagi. Mempersenjatai mereka. Apalagi yang bisa saya peroleh? 1 percikan api. Itu dapat menampilkan momentum kebakaran padang rumput. Dalam dinasti kita saat ini adalah kelas petani. Berpusat pada masa. Rakyat jelata membentuk mayoritas. Dengan dukungan mereka. Jutaan tentara Dakian yang kuat ini. Apa bedanya? Luar biasa. Menggunakan biji-bijian yang telah kuberikan kepadamu, dan membagikannya kepada rakyat jelata, mempersenjatai mereka. Dan membagi pasukan menjadi 5 rute, mulai dari pedesaan. Secara bertahap merambah Dakian. Kami terlihat di luar gerbang langit dan bumi. Baiklah. Ada yang salah. Bingung dan bingung. Perilaku yang tepat seperti apa ini? Yu Tenyang dan seorang pria bernama Chen Shito. Memimpin tentara keluarga Yu. Pemberontakan. Menurut saya apa itu? Tentara keluarga Yu belaka. Secara keseluruhan, ada 7.000 orang. Tidak dapat mencapai kehebatan. Tetapkan beberapa penjaga kekaisaran secara acak. Cukup untuk merapikan. Mereka menghancurkan orang-orang Hu. Menghitung orang-orang Hu yang ditangkap. Dan mantan pasukan yang telah ditangkap sebelumnya. Itu hanya 100.000 ayam liar dan anjing liar. Keluarga kami memimpin 1 juta pasukan. Masih takut akan ini? Tidak 100.000. Itu 3 juta. Anda minum terlalu banyak. Percaya atau tidak, saya akan meminta Yang Mulia menghukum Anda atas kejahatan pengkhianatan. Ini benar-benar memberontak, dan bandit lokal dan korban bencana. Dan bahkan berani memberontak bersama. Apa yang harus dilakukan Perdana Menteri sekarang? Yang Mulia, jangan panik. Saya akan mencari orang yang luar biasa untuk Yang Mulia. Saya pasti akan dapat meringankan krisis mendesak Yang Mulia. Ini dia. Di bawah Lin Fen. Hidup Kaisar, panjang umur, dan bangkit. Dari mana Anda berasal? Bagaimana Anda bisa membantu saya? Saya memiliki gelar PhD di bidang teknik modern. Mengapa begitu membingungkan? Bertransmigrasi ke beberapa dinasti Dakian. Tapi tidak apa-apa. Saya pasti akan menggunakan milik saya. Pengetahuan tentang manufaktur modern. Mencapai perbuatan besar. Latar belakang saya tidak penting. Saya hanya tahu. Ini adalah hal yang saya buat. Sangat berguna bagi Yang Mulia. Apa ini? Maksudmu, pasangan yang berzina itu ada di dalam. Sebenarnya ada senjata matchlock seperti ini. Senjata pemusnah massal. Iya. Kuantitas. Tidak apa-apa. Guli. Sepertinya, aku harus merepotkanmu lagi. Di sini.
Kembali dan ganti perlahan. Pegunungan menjulang dan menjulang. Chen Shitou. Pemberontakan. Tapi itu adalah pelanggaran mati yang dapat dihukum dengan kehilangan kepala seseorang. Sekarang menyerah. Dan itu akan terlambat. Saya memimpin pasukan 1 juta. Anda ingin saya menyerah? Apa bedanya jika dia memimpin pasukan 1 juta? Kami memilikinya. Senjata mematikan yang bisa mengalahkan 100 lawan sendirian. Di mana Anda mendapatkan begitu banyak senjata korek api? Ini bukan pembuatan dinasti ini. Itulah level yang harus Anda miliki. Tidak ada urusan Anda. Api untuk saya. Anda tidak memiliki ini. Matchlock yang bisa menghadapi 100 lawan sekaligus, dan bahkan kalah seperti itu. Siapa tahu mereka juga. Kami punya 1. Ada 10.000. Tapi itu tidak masalah bagi Perdana Menteri. Saya sudah membuatnya. Senjata yang lebih kuat. Apa ini? Hal ini luar biasa. Dengan ini, tidak takut kalah dari pemberontak. Saya hanya tidak percaya, Chen Shitou dan yang lainnya, untuk dapat membuat meriam begitu cepat. Apa katamu? Mereka juga membuat meriam. Dawa, ikutlah denganku. Mereka benar-benar memiliki artileri. Chen Shitou. Hari ini, saya akan memastikan Anda menderita kekalahan telak. Benarkah? Apa-apaan? Berikan padaku. Menembakkan meriam. Anda adalah agen yang menyamar, bukan? Mengapa Anda membuat sesuatu? Setiap saat, itu akan. Yang lain memiliki sejumlah besar senjata rahasia. Rektor. Bisakah Anda mempercayai saya sekali lagi? Kali ini, saya berjanji, senjata kami tak terkalahkan. Mereka sama sekali tidak dapat menciptakannya. Berbicara. AK-47. Bagaimana kita seharusnya memainkan ini? Apa yang dimainkan seseorang dengan selingkuh? Bahkan jika musuhnya banyak dan kita sedikit, kami juga tidak akan mundur. Saya menyerah. Saudara, ikuti aku untuk berjuang menuju kota kekaisaran. Eksekusi penyanjung berbahaya. Ubah langit. Ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, itu akan terlambat. Saya tidak akan pergi. Yan Agung hanya memiliki kaisar yang mati dengan menunggang kuda. Tidak ada kaisar yang hanya mengikis. Kemana Anda ingin pergi? Rektor. Seorang sarjana dapat dibunuh, tetapi tidak dipermalukan. Kamu harus membunuhku. Tapi kejahatan Anda tidak pantas dihukum mati. Paruh kedua kehidupan. Jadilah orang biasa saja. Kakak laki-laki kembali. Menghela nafas. Pertempuran dimenangkan. Tidak perlu bertarung lagi. Selamat atas kembalinya kemenangan Anda. Tidak heran dia adalah pria yang saya incar. Selama Anda aman. Selama Anda aman. Terakhir kali saya datang ke sini. Dan korban bencana di ambang kelaparan. Dewa Bumi. Jika Anda ada di sini, maka wujudkan kekuatan Anda. Saya tidak ingin kelaparan dalam kelaparan ini. Selain itu, Anda juga bisa membiarkan anak ini bertahan hidup. Sekarang, bukan hanya aku dan Xiao Cao mampu menjalani kehidupan yang baik. Semua orang. Mereka semua bisa menjalani kehidupan yang baik sekarang. Dewa Bumi. Harta karun hari ini adalah, aku akan mengembalikannya kepadamu.
Sejak sekarang, saya kira saya telah memenuhi kepercayaan Anda. Pada hari-hari berikutnya, saya ingin bersama mereka juga. Lihatlah dunia yang makmur ini.